Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tutahhira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'is sujud. Faqala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Para pemirsa yang semuanya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kami mengajak marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menambah nikmatnya bagi kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, nikmat sehat, dan wabil khusus kenikmatan kita bisa melaksanakan siam Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima amal ibadah siam kita. Amin Allahumma amin. Tidak lupa salawat salam kita sanjungkan pada uswah hasanah kita Nabi Yuna baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat. Mudah-mudahan termasuk kita umatnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh pada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melihat, memperhatikan, dan pada akhirnya kita akan melaksanakan tentang disyariatkannya beriktikaf dan amaliyah-amaliyah yang seharusnya kita kerjakan dan hal-hal yang dapat membatalkan iktikaf kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, pada ayat 125 juz yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tutahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'is sujud. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan rumah-rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang beriktikaf, ruku' dan sujud. Ini menjadi dasar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kita untuk beriktikaf. Kemudian yang kedua, firman Allah dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 187 pada juz yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Dan janganlah kamu mencampuri mereka sedang kamu sedang beriktikaf di masjid. Kedua ayat ini menjadi landasan bahwa ketika beriktikaf tentu ada syarat, ketentuan yang berlaku yang tidak boleh kita lakukan dan bahkan bisa membatalkan iktikaf kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai pengetahuan sepintas bahwa hukum daripada beriktikaf jumhur ulama di antaranya adalah seperti Ibnu Umar, bahwa beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beriktikaf pada 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan. Kemudian ulama mempertegas bahwa hukum daripada beriktikaf adalah sunnah, tidak sampai pada derajat wajib. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pula yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa beliau pun mengatakan bahwa iktikaf tidak sampai pada tingkatan wajib. Namun kita perlu menargetkan diri untuk dapat meraih jika diberikan oleh Allah kesempatan dan
kesempatan tersebut tidak akan datang pada waktu kali yang kedua. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja amaliyah yang dilaksanakan pada saat kita beritikaf? Bahwa minimal ada 5 amalan yang dapat kita lakukan, baik amalan yang dilakukan pada saat malam hari, amalan yang dilaksanakan pada saat siang hari, amalan yang dilaksanakan bisa pada siang hari maupun malam hari. Amalan yang pertama yang dilaksanakan pada siang hari adalah amalan yang bernilai material ataupun kebendaan atau kehartaan. Misalnya kita bisa mengeluarkan dari sebagian harta kita, baik itu untuk iftar, berbuka puasa, kemudian memberi pakaian, minum dan lain sebagainya. Dan ini memiliki kedudukan 700 kali lipat dibandingkan hanya orang beribadah biasa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa masalul ladina yunfikuna, dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kama sali habbatas sab'a sabila sana, bahwa Allah melipat gandakan seperti pohon yang memiliki 7 cabang dan setiap cabang mi'atu habbah, memiliki 100 buah, sehingga menjadi 700 kali lipat. Lalu yang kedua, amaliyah yang dilakukan pada saat malam hari, yakni qiyamul lail ataupun salat tarawih. Dan ini bisa kita laksanakan pada saat kita melakukan itikaf. Kemudian yang ketiga, amaliyah yang dilakukan bisa siang dan malam, diantaranya beristighfar, berzikir, bersalawat. Kemudian yang keempat adalah tilawatil Quran. Tilawatil Quran ini merupakan bagian penting yang tidak boleh dipisahkan ketika kita sedang berpuasa. Karena puasa memiliki sejarah panjang yang menyebutkan tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, hudalin nasi wa bainatin minal huda wal furqan. Bahwa setiap orang yang berpuasa tidak boleh ataupun jangan sampai mengabaikan tidak membaca Al-Quran. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir kehidupannya, beliau menghatamkan Quran dalam 1 bulan Ramadan itu 2 kali menghatamkan Quran. Kemudian Imam As-Syafi'i menghatamkan Quran selama bulan suci Ramadan 60 kali. Pagi khatam, kemudian sore kali khatam. Kemudian berikutnya terakhir, amaliyah yang kelima adalah berdoa. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satun la turaddu da'watuhum, ada 3 golongan atau 3 kelompok yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, was-shaimu hina yuftiru da'watuhum, yakni orang yang berpuasa sampai dengan dia berbuka, maka insya Allah doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan bagi kita memperbanyak doa pada saat kita sedang berpuasa, termasuk pada saat kita berbuka puasa. Ada di antara doanya dhahabat dama'u wa talatil uruq wa sabatal ajr. Itu merupakan pemanasan daripada doa. Namun kita boleh menyelipkan doa-doa khusus, permintaan secara khusus, karena pada saat itu adalah saat-saat yang paling mustajab dan insya Allah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah da'watul mazlum, yakni doa orang yang dizalimi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian singkat ini. Ada 5 amalan yang dapat kita laksanakan selama kita beritikaf pada akhir bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah memampukan kita untuk menyempurnakan amalia-amalia tersebut dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Fastabaqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.